Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat familia yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di hari kerja akhir pekan di hari Jumat ya, sehingga saya menggunakan uniform nasional, menggunakan batik gitu. Ya, mudah-mudahan di hari Jumat ini kita senantiasa Allah berikan keberkahan ya dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, berangkat kerja pagi hari ini ya sebagaimana biasanya, teringat pada cerita vlog waktu lalu ya, bahwa saya juga ingin sharing tentang spektrum HR yang mungkin bagi rekan-rekan yang bekerja di area human resource management atau manajemen sumber daya manusia bukan merupakan satu hal yang aneh gitu, karena rutinitasnya memang itu yang dilakukan gitu. Namun tidak barangkali buat rekan-rekan yang bekerja di area non HR ya, di area-area yang bukan skupnya berada pada bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing saja ya, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah hasanah bagi rekan-rekan familia, sahabat familia yang bekerja berkarir di bidang non HR ya. Saya ingin bercerita tentang spektrum HR ya, spektrum human resources. Ya, kata spektrum ini sebenarnya istilah yang sangat teknik dan scientific gitu. Digunakan misalkan spektrum elektromagnetik gitu, atau spektrum warna gitu. Tapi situasi kekinian kata spektrum juga digunakan dalam kehidupan yang lain yang mencoba secara relevan gitu, barangkali ingin juga menunjukkan keberagaman, kebervariasian gitu dari aspek-aspek yang ada di dalam satu hal tertentu. Makanya kemudian juga banyak praktisi HR menggunakan spektrum untuk melihat keberagaman dan kebervariasian hal-hal yang ada di dalam skup atau ruang lingkup dari praktek human resources gitu. Makanya kemudian disebut atau dikatakan spektrum HR gitu. Nah, dalam spektrum HR ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang hari-hari secara rutin dan mungkin terkadang monoton selalu dilakukan oleh praktis HR sebagai pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ya, saya ingin coba sharing beberapa aktivitas barangkali yang besar yang itu juga merupakan bagian dari spektrum HR yang ya asik sebenarnya variasi ini dilakukan. Yang pertama itu tentang HR strategic and planning. Jadi dalam posisi ini, spektrum HR yang pertama ini adalah spektrum yang mungkin sangat strategik sifatnya, yang memposisikan fungsi dari HR sebagai posisi yang strategik untuk berpartner kepada organisasi-organisasi subsistem dari bisnis yang setiap perusahaan punya gitu. Makanya dibilang sebagai human resource business partner, yaitu dalam fungsi HR sebagai hal yang strategik bagi organisasi. Nah, itu tentu tentang teknik dan metodenya banyak sekali ya.
spektrum HR yang berposisi sebagai sesuatu hal yang bersifat strategik itu banyak sekali gitu. Tapi itu yang pertama yang mungkin saya bisa sharing. Kemudian yang kedua, HR dengan spektrum compliant atau kepatuhan. Nah, dalam fungsi ini HR juga mengawal gitu seluruh aktivitas organisasi untuk bisa comply terhadap aspek-aspek regulasi yang ada. Yang ketiga, spektrum yang ketiga adalah talent management. Ya, dalam talent management ini juga merupakan spektrum yang ketiga yang sangat penting karena bicara tentang input resources, proses hiring, proses recruiting itu diupayakan untuk mencari sumber daya unggul bagi organisasi. Ya. Itu yang ketiga, spektrum yang ketiga. Spektrum yang keempat yang juga tidak kalah penting adalah training and development. Jadi mungkin setelah talent management, proses hiring, recruiting sudah dilakukan, hal yang awal yang harus diinjeksi adalah bagaimana kita mendevelop, melakukan training, pelatihan, dan pengembangan bagi resources yang ada ya, di internal organisasi untuk support ya, kepada setiap fungsi bisnis unit yang ada. Berikutnya yang kelima ya. Yang kelima itu adalah performance appraisal. Jadi dalam performance appraisal ini fungsinya setelah orang di hire dan kemudian dikembangkan kompetensinya, talentnya, maka hal yang kemudian harus dilakukan adalah bagaimana mengevaluasinya, bagaimana mengappraise-nya, gitu ya. Melakukan penilaian supaya didapatkan feedback apakah kompetensi resources yang kita punya ini berkesesuaian dengan job requirement yang ada dalam organisasi kita. Berikutnya, sahabat Familia, adalah tentang compensation benefit. Ya, ini juga merupakan satu spektrum yang sangat rutin, yang setiap bulan harus kita kawal, karena pada spektrum ini fungsinya bagaimana memaintain seluruh resources kita melalui paket compensation benefit yang bisa disediakan oleh organisasi. Selain itu, spektrum yang berikutnya juga memastikan kondisi ya, safety, health, and environment ya, dalam konteks HR. Dalam konteks HR yang memang juga harus dipastikan keselamatan kerja, kesehatan kerja itu harus dipastikan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tentang employer relation, atau juga banyak praktisi menyebutnya industrial relation. Nah, pada spektrum ini merupakan hal yang sangat penting, sangat urgent sekali, karena bicara tentang bagaimana hubungan dengan karyawan ya, dengan human resources yang merupakan
aset daripada organisasi, ya, yang di dalamnya juga ada hubungan dengan collective labor agreement, dan itu semua memang harus dilakukan secara fokus juga untuk supaya pengaturan hak dan kewajiban dari setiap karyawan, human resources yang organisasi punya itu bisa terjamin. Nah, itu hal-hal yang barangkali secara secara kalau bicara tentang spektrum warna, spektrum pelangi gitu, ketinggian dan lebarnya pelangi gitu, kedalaman dan keluasannya praktek dari semua spektrum HR yang dilakukan memang sangat tergantung dari kebutuhan organisasi. Itu yang kemudian menyebabkan praktek spektrum HR di satu organisasi berbeda dengan praktek di spektrum HR di organisasi yang lainnya, ya, di organisasi bisnis yang lain, karena bicara tentang skala, bicara tentang kebutuhan, bicara tentang banyak latar belakang yang memang itu akhirnya menjadi spektrum juga, nah, dalam dalam praktek ke HRD-an, ke Human Resource Development. Itu sahabat family yang berbahagia, tidak terasa kita sudah sampai. Jadi hal-hal yang barangkali disampaikan tadi tentang spektrum HR mudah-mudahan menjadi sharing informasi saja bagi sahabat-sahabat yang mungkin bekerja pada bidang-bidang non HR. Ya, bagi rekan-rekan yang HR sih itu sudah hari-hari ya dilakukan dengan intensitas dan volume yang juga bervariasi ya, walaupun di tengah kebutuhan-kebutuhan tiap organisasi kita ya pasti ada hal-hal yang mungkin berkembang dari spektrum-spektrum yang tadi sudah coba disebutkan. Demikian sahabat family yang berbahagia, sharing yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan ya. Kita sudahi. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.